Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bangza. Di video kali ini kita mau bahas soal beberapa hal mengenai ICE Network. Yang pertama mengenai alamat Ethereum. Di sini akan kita pertegas dan perjelas lagi. Apakah di sini wajib menggunakan alamat Ethereum dari OKX atau boleh dari Trust Wallet atau MetaMask? Kemudian kita mau bahas lagi soal saldo yang hilang dan bagaimana cara memulihkannya. Ini tuh buat teman-teman yang kena dampak bug tentang pengurangan saldo. Terus masalah KYC juga. Simak video hingga selesai. Jangan lupa buat bantu tekan tombol like. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Dan buat teman-teman yang juga ingin bergabung di grup Telegram ICE Network kita, silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini. Jadi Bangza membaca ada banyak sekali komentar dari teman-teman itu yang mempertanyakan, gimana sih Bang kalau misalnya nggak bisa pakai OKX, gagal mulu nginstalnya, nggak ngerti makainya, nggak bisa diverifikasi, nggak bisa bikin dompet. Ya emang untuk menggunakan OKX itu agak sedikit ribet kawan-kawan ya dibandingkan dengan MetaMask atau Trust Wallet. Karena yang pertama OKX itu statusnya nggak legal di Indonesia. Jadi kalau kita mau mengakses dari website OKX tentu kita harus membutuhkan yang namanya VPN. Lalu pertanyaannya, apakah boleh menggunakan alamat Ethereum dari MetaMask atau Trust Wallet? Jawabannya boleh kawan-kawan ya. Kalau kalian bisa menggunakan OKX, pakai alamat Ethereum yang ada di OKX. Mau alamat Ethereum di OKX yang bursa atau yang dompet boleh semua. Kalian mau pakai alamat Ethereum dari bursa OKX boleh atau mau dari dompet OKX juga boleh. Nanti sama aja ketika kalian memasukkan alamat Ethereum dari bursa, setelah ICE kalian didistribusikan ke OKX, kalian bisa memindahkan dari bursa ke dompet maupun dari dompet ke bursa. Jadi nggak usah pusing soal alamat yang dipakai apakah dari bursa atau dari dompet. Bangza pertegas lagi, kalau memang nggak bisa pakai OKX nggak usah pusing. Gunakan aja Trust Wallet atau MetaMask. Apakah itu diperbolehkan Bang? Boleh. Hal itu sudah ditegaskan oleh core timnya ICE Network melalui ICE News bahwasanya jika memang di negara kita nggak didukung oleh penggunaan OKX, kita boleh menggunakan Trust Wallet atau MetaMask. Tetapi hal itu juga harus diimpor ke OKX. Kenapa harus diimpor ke OKX Bang? Karena listingnya ICE Network nanti adalah di OKX, belum ke exchange-exchange yang lainnya. Lantas gimana cara impornya Bang? Untuk cara impornya mungkin Bangza nggak bikin di video kali ini. Kalian gabung aja di grup Telegram ICE Network yang ada di deskripsi. Kalau memang teman-teman butuh tutorial cara mengimpor alamat wallet Ethereum dari MetaMask atau Trust Wallet ke OKX, Bangza nanti bisa bikinkan tutorialnya. Jadi yang terpenting walaupun belum kalian impor saat ini, masukkan saja alamat Ethereum dari MetaMask kalau kalian pakai MetaMask, dari Trust Wallet kalau kalian pakai Trust Wallet. Jelas ya masalah alamat Ethereum. Kemudian kita mau bahas juga soal banyaknya kawan-kawan yang kehilangan saldo. Hal ini juga Bangza alami ketika saat itu saldo Bangza itu tersisa hanya 300.000 ICE Network saja. Nah ternyata hal itu merupakan satu adalah penyesuaian. Yang kedua adanya dampak bug. Jadi ada yang berkurang dan ada yang bertambah. Bagi teman-teman yang mengalami pengurangan saldo ICE, untuk memulihkan saldo kalian itu hanya perlu menyesuaikan lagi penguncian. Tempo hari saldo Bangza itu berkurang hingga 300k ya, jadi ada 500.000 ICE yang hilang. Nah gimana biar bisa pulih lagi? Kalian masuk ke menu bagian sini, terus klik penguncian. Kalian itu kunci sampai 5 tahun atau mungkin 4 tahun sesuka kalian. Dan kalau memang memulihkan semua ICE-nya kunci 5 tahun. Kalau Bangza 5 tahun 75%. Maka saldo yang hilang itu akan kembali lagi kawan-kawan ya. Ini disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau memang mau dipulihkan semua ya kunci 5 tahun 100%. Ya tapi itu kalau dibikin 100% pada 7 Oktober pendistribusian ICE nanti kita nggak bisa jualan di exchange karena semuanya terkunci 5 tahun.
Jadi kunci aja misalnya 5 tahun 60% atau 75%. Selain mempercepat penambangan kita, selain kita ngehold token ICE jangka panjang, kita juga masih bisa menikmati saat ICE listing di exchange. Itu solusi untuk masalah teman-teman yang mengalami pengurangan saldo ICE. Sekarang masalah KYC kawan-kawan ya. Buat teman-teman yang mungkin nggak dapat undangan KYC tahap kedua. Atau mungkin pernah dapat undangan KYC tapi diabaikan dan belum dapat undangan KYC lagi karena belum siap mungkin. Atau HP-nya nggak support. Sebenarnya hal ini juga telah disampaikan oleh core timnya ICE Network bahwasanya apabila kita tidak mendapatkan undangan KYC tahap kedua atau beberapa kali gagal dalam melakukan KYC tahap kedua, core team akan memberikan solusi yaitu memberikan 20 pertanyaan dan kita harus menjawab benar 18 pertanyaan sebagai pengganti KYC tahap kedua. Solusi yang lain adalah ketika akan menambang kan biasanya kita tuh satu klik kayak gini ya, langsung kita tambang gini. Cara memancing untuk mendapatkan undangan KYC ketika akan menambang itu tekan logo ICE penambangan itu lebih lama. Bisa 5 detik atau 10 detik seperti ini, ditekan, ditahan, maka dia akan muncul seperti ini kawan-kawan ya. Kalau misalnya dia undangan KYC 1 ya KYC 1, kalau KYC 2 ya KYC 2, seperti itu. Jadi agak ditahan lebih lama pas kalian mau nambang. Dan usahakan penambangan itu jangan sampai terputus. Sebelum habis masa penambangan 24 jam, kalian telah terlebih dahulu memperpanjang masa penambangan. Nah, ini dia muncul seperti ini sesuai dengan yang dibutuhkan oleh aplikasi ICE kalian. Baik KYC 1 maupun KYC 2. Seperti itu kawan-kawan ya. Saya pikir itu bisa dipahami kawan-kawan ya. Nah, jangan lupa buat di like dulu kawan-kawan. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh ICE Network, ada beberapa informasi yang cukup penting. Yang pertama mengenai supply. Berapa sih supply dari ICE Network? Untuk masalah supply belum ada informasi sama sekali. Tetapi ICE Network telah menyampaikan melalui media resminya di official Twitter bahwa total supply dari ICE Network akan segera kita ketahui. Kemungkinan itu akan dikasih tahu di bulan Januari kawan-kawan ya. Berapa jumlah yang akan didistribusikan sampai dengan 7 Oktober ketika ICE Network listing dan berapa jumlah yang terkunci hingga 5 tahun dari semua penambang. Kita akan mulai ketahui hal itu ketika mulai masa pendistribusian. Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal apapun mengenai ICE Network, teman-teman itu bisa baca di bagian sini di sebelah kiri menu profil di aplikasi ICE Network kita. Klik satu kali, teman-teman itu bisa dapatkan informasi terkait dengan ICE ya di sini. Lengkap sekali. Seperti ICE KYC dan distribusi Ethereum. Jika kita lihat di bagian sini, kawan-kawan, di sini sangat jelas dijelaskan oleh mereka bahwa yang menarik perhatian adalah rencana distribusi Ethereum. Nah, setelah kita melalui fase KYC 1 dan 2 juga sudah mengikat wallet Ethereum kita, maka di fase ini juga akan ada distribusinya. Rencana distribusinya ini akan dirilis setiap bulan dengan saldo koin ICE akan dibagi secara merata selama beberapa bulan yang tersisa menjelang peluncuran mainnet kami. Sebagai contoh, jika Anda memiliki 9.000 koin ICE dan distribusi mulai pada Januari, Anda akan menerima distribusi awal 900 koin ICE, diikuti dengan distribusi yang dihitung ulang pada bulan berikutnya. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Misalnya, total koin yang kalian miliki yang tidak terkunci itu akan didistribusikan secara bertahap, dibagi secara merata dari total koin yang kalian miliki dan didistribusikan setiap bulan. Itulah kenapa kita harus melewati yang namanya KYC 1, 2 dan mengikat alamat Ethereum agar kita bisa menerima pendistribusian ICE Network setiap bulan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, tanyakan di kolom komentar atau gabung di grup Telegram kita yang ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton. Gua Bangza, sampai jumpa pada video selanjutnya.